wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza dari SDN Cengkareng Timur 22 Petang. Saya Dede Afifah Isnaini Esa dari SDN Duri Kosambi 06 pagi. Saya Vera Agustian Dewi dari SDN Duri Kosambi 07 pagi. Kami dari CGP Angkatan 8 Jakarta Barat akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Faiza, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Baiklah Bu, hari ini sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti awal ya Bu ya. Baik Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang logik penilaian. Pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati sesuai dengan logik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur percakapan kita atau belum? Kemudian, bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaannya dari coachnya. Sampai itu juga, coachnya jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu pemetaan, konsentratif, dan mengenali potensi. Untuk itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik ya? Yang ingin diobservasi itu yang mana, Bu? Kompetensi yang ingin saya spesifik saat diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Indikator yang bagaimana yang memiliki Ibu dalam proses coaching kali ini nih, Bu? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah kalau begitu. Itu saja yang harus saya sampaikan ya Bu, dan kepada Ibu. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching kepada coach ya Bu ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh saya mengganggu sebentar waktunya Bu, karena ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu? Boleh, kebetulan saya sedang kosong hari ini. Silakan kalau ada yang mau dibicarakan, saya siap mendengarkan. Begini Bu, sepertinya saya ada sedikit permasalahan terkait anak-anak murid saya di kelas 5. Sepertinya saya perlu melakukan coaching dengan Ibu. Oh begitu. Apa permasalahannya Ibu? Sepertinya Ibu terlihat cemas sekali. Jadi begini Bu, sebetulnya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas 5. Setelah kurang lebih 2 bulan ini saya mengajar di kelas 5, saya menemukan beberapa siswa itu sering sekali tidak mengerjakan PR. Padahal saya memberikan PR itu tidak lebih dari 5. Itu pun saya memberikan PR karena pada saat di sekolah waktunya tidak cukup. Jadi saya meminta mereka untuk melanjutkannya di rumah. Tetapi ketika besok saya tanyakan, ada sekitar 5-8 anak yang tidak mengerjakan PR tersebut. Saya bingung harus bagaimana menangani anak-anak tersebut. Saya khawatir anak-anak lain yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya itu justru akan mengikuti mereka yang lalai ini. Belum lagi pada saat di kelas, pada saat kegiatan belajar, anak-anak itu sering tidak fokus ketika belajar. Mereka sering asik mengobrol, sehingga ketika ditanya itu mereka kurang paham apa yang dipelajari. Terbukti ketika saya melakukan penilaian itu, nilainya masih kurang memuaskan. Walaupun tidak semuanya Bu, tapi kebanyakan seperti itu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin bisa membuat anak-anak yang tadinya lalai dalam mengerjakan tugasnya itu menjadi lebih bertanggung jawab. Kemudian saya juga ingin orang tua ikut berperan dalam kegiatan belajar anak-anak di rumah, tidak hanya mengandalkan belajar pada saat di sekolah saja. Kemudian saya juga ingin anak-anak itu bisa fokus dalam belajar sehingga hasil belajarnya menjadi lebih baik. Kira-kira menurut Ibu dari yang sudah Ibu lihat dan Ibu rasakan, apa yang menyebabkan anak-anak ini sering sekali tidak mengerjakan PR-nya dan sering tidak fokus dalam belajar?
Kalau menurut saya sih itu mungkin karena mereka itu lebih suka bermain di rumah. Kemudian pengawasan orang tua juga kurang karena banyak orang tua yang bekerja dan pulang ketika sudah malam. Jadi anak-anak ini memang tidak ada yang mengawasi ketika belajar di rumah. Kemudian ketika di kelas pun mereka asik saja mengobrol dengan temannya sehingga tidak fokus pada saat pelajaran sedang berlangsung. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah membuat kesepakatan kelas, menasehati mereka, bahkan saya pun sampai memberikan konsekuensi berupa pemberian tugas piket selama beberapa hari jika mereka tidak mengerjakan PR. Saya juga sudah memberikan teguran ketika mereka tidak fokus pada pelajarannya, dengan meminta mereka menjawab apa yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana hasilnya? Tetap saja Bu, mereka masih lalai dalam mengerjakan PR-nya dan masih saja sering mengobrol ketika guru menjelaskan. Sudah ada sih beberapa siswa yang tidak mengulanginya lagi, namun sebagian besar siswa masih melakukan hal yang sama. Kalau begitu, ada tidak hal yang perlu Ibu lakukan selain dari membuat kesepakatan kelas, menasehati, bahkan memberikan konsekuensi terhadap mereka? Apa ada rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Saya sih berpikir untuk memanggil orang tua siswa tersebut, kemudian membicarakan masalah anaknya yang tidak mengerjakan PR ini. Saya ingin orang tua ikut bekerja sama mengawasi, mengingatkan, dan memperhatikan tugas anak-anak ketika di rumah. Terkait dengan siswa yang tidak memperhatikan ketika belajar, mungkin saya akan mengubah posisi duduknya supaya mereka lebih fokus. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, diselingi dengan permainan-permainan. Sejauh ini Ibu sudah mendapat pencerahan apa? Saya pernah di hari Senin yang lalu menginformasikan tugas melalui WA Group. Alhamdulillah sebagian besar orang tua merespon dengan baik. Dan keesokan harinya ketika saya menanyakan PR itu hanya 2 orang Bu yang tidak mengerjakan. Itu pun saya masih merasa kurang maksimal karena saya tuh inginnya semua anak mengerjakan PR. Kemudian anak-anak ketika di kelas saya ubah posisi duduknya yang tadinya berhadapan menjadi menghadap ke arah papan tulis. Alhamdulillah mereka lebih fokus dalam belajar. Dan ketika menjelaskan saya menggunakan Canva, menggunakan video-video yang menarik yang saya ambil dari YouTube. Berdasarkan hal tersebut, apa yang selanjutnya akan Ibu lakukan? Saya mendapat pelajaran bahwa saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tua siswa lewat WA grup kelas terkait tugas maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran, supaya orang tua juga terbiasa berkomunikasi dengan anaknya. Saya pun akan lebih berkreasi lagi dalam membuat media pembelajaran dan belajar ice breaking baik dari media maupun dari rekan sejawat. Ada tidak ya kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam belajar ice breaking ini serta membuat media pembelajaran yang menarik? Mungkin saya akan belajar dari guru-guru kelas 1, 2, atau 3 yang terbiasa melakukan permainan dan ice breaking ketika belajar. Dan saya juga bisa searching dari video-video YouTube tentang permainan yang menarik untuk siswa. Kapan kira-kira akan Ibu mulai untuk berkomunikasi dengan orang tua murid? Saya akan mulai secepatnya Bu. Saya akan mengatur jadwal terlebih dahulu untuk memanggil orang tua siswa tersebut. Dan untuk memberikan info pada WA grup kelas, saya akan memulainya besok. Apakah masih terpikirkan ide-ide baru yang ingin Ibu lakukan supaya anak ini mengingat PR-nya ketika di rumah dan supaya anak-anak menjadi fokus dalam belajar? Saya juga akan menyediakan post-it berwarna untuk memberi tanda jika ada PR. Jadi ketika mereka melihat tanda tersebut di rumah, mereka akan ingat bahwa ada tugas yang harus diselesaikan. Saya juga akan menggunakan media berupa game-game menarik supaya mereka lebih tertarik lagi dalam mengikuti pelajaran. Berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan menjalankan rencana tersebut? Mungkin sekitar 1 bulan Bu. Baik, kemudian biar kita tahu progres terkait dengan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira bagaimana Bu? Bagaimana kalau kita bicarakan lagi 1 bulan yang akan datang? Saya akan menceritakan hasil dari rencana yang sudah saya jalankan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Tentu saja. Baik, kalau gitu 1 bulan lagi kita akan berbicara terkait progres dari rencana yang sudah Ibu lakukan. Saya jadi tidak sabar mendengar dari cerita Ibu. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya agak sedikit lega sekarang setelah melakukan coaching dengan Ibu. Sama-sama, saya juga senang berbicara dengan Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, ada beberapa hal yang saya ingin ditanyakan kepada Ibu. Yang pertama,
Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, diantaranya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan masalah, dan menemukan solusinya. Saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi dari proses coaching tadi ya Bu, di antara Ibu Faida dengan Ibu Dede. Coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan untuk alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Kemudian Ibu Faida sudah menggali dengan memberikan pertanyaan terhadap kepada Ibu Dede, sehingga Ibu Dede bisa menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan dengan brief coaching, bersifat terbuka, dan tidak menghakimi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan, Bu? Saya akan memahami lagi proses alur percakapan peserta supaya bisa menggali potensi coaching lebih dalam lagi dalam menemukan solusi-solusi permasalahannya. Baiklah kalau begitu Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu, dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya akhiri